Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan ya aset-aset kita yang tak titip-titip nih nang kandangnya bolo-bolo seperti kandangnya Mas Bayu mulai tak tariin karena sebenarnya kalau untuk menyilang-nyilangkan mulai 5 tahun yang lalu wong sudah main. Nah, cuma memang belum kepikiran kok sampai sekarang mau merambah agak maju. Nah, berkat dorongan dulur-dulur semua, berkat Mas Jowo gimana ini pengen ngerasain, pengen melihara ayamnya sampean, terus berkat dorongan lain-lain dan berkat perkembangan dunia perayam kampungan. Saya melihat ke sini, wah kok banyak produk. Nah, kok produk gini kok banyak produk, terus produk gini kok bisa nih gitu. Padahal ya saya juga lebih bisa gitu, makanya ya wis kita mainkan. Nah, ini warna-warnanya karena banyak request, nggak mau hitam-hitam semua. Oke, ini aset-aset sudah terkumpulkan, yang warna jali, warna seperti ini, aset-aset mulai terkumpulkan. Ganteng wong iki umur 4 bulan setengah. Pokoknya belum kokok juga. Nggak tahu belum kokok. Kalau masalah soal kokok cepet nggak cepet, di video sebelumnya di Facebook 18 hari itu udah ada yang kokok yang di dalam. Tapi kan yang kita makan itu bukan kokoknya, atau yang kita makan dagingnya. Tapi sebelum kita makan dagingnya, apa yang dilihat dari tengkulak itu face-nya gimana? Aduh, kamu kan kemarin ngomong terlalu banyak hitamnya. Ya wes, guyur pelan-pelan. Kalau warna-warni itu 3 tahun yang lalu kalau nggak salah saya sudah pernah buat yang warna-warni. Yang warna-warni itu udah pernah buat, tapi di sini kurang laku karena Mas koyo ayam iki ngono, harganya dimurahin. Ya wes, kita akhirnya main aman, main ke hitam. Tapi pergerakan pasar ternyata mau minta warna-warni ya enek. Engko sing ke depan permut yang warna gelap ada, warna-warni ada. Kalau kurang warna-warni kayak nang Facebook engko tak sumbo, ada merah kuning hijau di langit yang biruan. Jadi kayak Teletubbies. Ini usia ini usia 20 hari. Usia 20 hari. Ini usia kacek seminggu, hampir 1 bulan yang ini. Ini yang itu nanti calon pejantan marem tenan kayak wong. Nah, Mas sampean bervariasi memasukkan telur seminggu sekali. Mesin tetesmu wakeh men Mas? Enggak, mesin tetes saya 1. Nanti ke depan ini tak bahas, tapi kita update pelan-pelan. Nah, ini sudah mulai bermunculan warna-warna yang tidak dominan putih, dominan hitam, ben bervariasi loh. Siapa tahu nanti jackpotnya ada yang berwarna jali. Nah, sudah mulai bermunculan warna-warna yang tidak didomin. Ini yang baru turun hari ini, itu yang baru turun. Nah, oke. Kita bahas mesin tetas. Nanti kita meluncur ke mesin tetasnya. Mesin tetasnya tak pindahin supaya nanti kalau ada dulur-dulur bertamu itu, tapi nanti masih tak setting lagi kantornya, mungkin ke depan sebelah sini ini. Mentoknya ini sebenarnya ini gimana ya? Yang membuat koproh ini mentoknya sih wong. Kamu kalau yang deket rumahku ke sini tak konuku, tapi mentok ibuku lek iki tak kei. Jadi mau tak buat sterilkan. Jadi yang di luar nggak ada, jadi biar bersih. Nah, itu Brahma lagi runway. Itu beli bis di situ, ya. Wah, makan yang. Makan nggak ngajak-ngajak. Oke, geser dikit ya. Aku mau syuting. Tuan. Apa ini? Namanya santen kacang panjang karo iwak asin. Iku lek wong kampung nemu iki wis timir banget iki. Delon enak to lek wis rabi wong. Bar iki engko jelas aku digaweke
di Cipune Maem terus ngopi, ngerokok. Masya Allah. Tapi ala irobikum matuka tiba manan, makan nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Matang kayak Pak Ustadz. Oke, kita akan bahas alat tetas. Gini, metode ini silahkan Anda amati, silahkan Anda cermati. Masuk akal di pikiran Anda pakai, nggak masuk akal juga nggak usah dipakai. Karena banyak pergerakan di dunia maya ini yang memang senggol-menyenggol, tapi saya udahlah ngapain saya ikut-ikutan, saya santuy aja. Yang penting apa adanya saya share, ketika saya rugi saya share, ketika ada trouble saya share, karena itulah fakta yang terjadi di lapangan. Kalau dulur-dulur peternak ini wong ya, kamu tak kasih yang manis-manisnya aja, nanti harapanmu terlalu tinggi. Ketika harapan itu terlalu tinggi, pada saat trouble atau jatuh, rasanya diek mancepnya tenanan. Jadi kita berharapnya santuy aja, yang penting alon-alon asal kakon, ikhtiar wae. Mas, sampai seminggu sekali mesin tetesmu berapa? Sementara yang produksinya itu adalah 12 induk per mut. Kita punya biang 12 per mutnya. Produksi telur per hari ini di kandang saya. Nggak tahu nanti kalau geser mungkin ada trouble atau apa. Tapi sejauh ini di pertama induk itu ada 3 induk per mut yang sudah ada itu di tempat saya, Mas Dika, sama di Mitra Lampung Utara yang kemarin kita buat video. Di Mitra yang di Lampung Utara masih ada trouble, yaitu head stress, karena dia di lahan terbuka, di ladang tanpa ada pepohonan. Pengaruh nggak sih Mas? Pengaruh. Karena apa? Ketika ada pohon besar rindang, dia mengeluarkan oksigen. Oksigen itu membantu untuk ayam tidak terlalu head stress. Cuaca panas segala macam ini masih tak suruh paranet kayak tempat kita. Nanti kita lihat progresnya seperti apa. Produksinya seminggu kurang lebih 90 sampai 100 telur. Itu. Ini yang atas kapasitas 300. Yang bawah ini nggak ada 300, sekitar 250-an atau berapa. Karena ini dulu saya pakai filamen. Jadi sistemnya filamen itu dia nanti panas terus didorong kipas. Nah, listriknya lumayan, jadi tak rubah menjadi lampu bohlam. Bagaimana menyetingnya Mas? Nanti kita bicara ini kamu pasti kok 41 ya, gitu kan pasti kamu bingung. Nah, tapi sebelum kita lihat ke situ, kita lihat dulu. Nah, tuh berapa? Nggak kelihatan sih wong. Itu adalah hygro termometer kayu. Termometer kayu ini adalah yang menjadi patokan kita di semua alat tetas saya. Ketika saya masukkan ini kurang lebih setengah jam, suhunya kok belum sampai 38, ini saya naikkan. Suhunya di sana berapa? 37. Berarti sini settingan tadi berapa? Seumpama 38, pakai 39. Kemarin tak kejar di sini 41. Itulah ya, karena ini nggak bisa menjadi patokan. Patokan saya untuk buat mesin tetes pun itu hygrometer itu. Karena yang sudah berhasil tingkat keberhasilannya pakai ukuran itu, jadi semua disamaratakan. Paham? Jadi jangan semata-mata mematok ini. Apalagi ini yang model kayak gini, ini memang kocruk ini. Sensornya nggak genah. Saya kurang seneng sama sensor yang kayak gini. Nganclong itu beda jauh. Ini dia yang seminggu menetas. Ini seminggu lagi menetas. Ini 2 minggu lagi menetas. Ini baru masuk tadi. Beda usia, beda. Mas, satu mesin tetes seperti ini ketika menetas nggak apa-apa. Yang bawah itu seperti itu kemarin. Saya kemarin pakai satu mesin tetes. Nah, ini baru tak bersihin. Jadi tak buat 3. Sebelah sana nanti netes, sini gitu. Nah, ternyata sapi perah itu, ayam sapi perah kita sudah mulai nelornya, sudah mulai produktif. Jadi nggak cukup. Akhirnya saya mempunyai mesin tetes 2 daripada mubazir. Ini namanya kalau bahasa gaulnya Hatcher, ini namanya mesin tetes. Bahasa penake wis ngene walah. Ini yang untuk menetaskan telur, ini yang untuk memanaskan telur. Usia sampai berapa? Usia sampai 1 sampai 18 di sini. Dewe uyek terus kan. Begitu 18 hari nggak usah diuyak.
Contoh simpel ini. Ini seminggu lagi menetas, berarti nanti hari Rabu saya pindah ke bawah sini tanpa diuyek dan kelembapannya dinaikkan. Kenapa kelembapan dinaikkan? Di 18 hari itu kelembapan harus bagus. Kelembapan berapa mas? Pakai 60 itu cukup. Kalau di atas pakai 55 pun cukup. Pokoknya kelembapan antara 50 sampai 60 itu sudah bagus. Tapi iklim itu berbeda-beda di setiap daerah, sesuaikan saja. Masuk sini kelembapan harus kita naikkan. Pakailah 60 atau 55. Dia nanti menetas. Jangan diuyek, ben menetas sendirinya. Mas ini nganclong semua kayak gini enggak apa-apa. Yang penting nanti kamu harus punya hygrometer, diukur berapa tuh. Hygrometer kan murah sih wong. Kalau suhu settingannya tetap sama, tidak usah dinaikkan. Sepengalaman saya, settingnya saya kayak gitu. Jadi kok sampean masih seneng pakai manual kayak gini, nggak tahu rasanya lebih enak di yang nguyeknya berapa hari sih mas? Saya juga sebenarnya kalau dihitung nggak bisa kehitung karena semua open di rumah saya. Ke belakang bapak nguyek, ibu ke belakang ibu nguyek, saya ke belakang nguyek. Tapi sepengalaman saya 3 kali sehari itu sudah cukup. Pagi mau habis ngasih makan, sore habis ngasih makan, awakmu mau turu ngecek kandang bentar sama nguyek telur, tinggal tidur, itu sudah cukup. Tapi kalau mau bolak-balik ya silahkan, itu nggak masalah. Tapi 3 hari pun cukup. Cuma di usia ke-18 usahakan nggak usah dibalik. Terus begini, apakah perlu mas dicuatetin telur tanggal sekian? Nggak perlu, walaupun dia di mesin tetas. Kalau dia usianya sudah berbeda, yang tetap akan menetas ini. Terus ada lagi yang kita buka terus gara-gara nggak video wis apa lah buku netes ya dok ya. Ada lagi yang bertanya, mas telur saya lambat menetas di usia 23 hari. Kemungkinan adalah suhu Anda kurang kalau terlambat menetas. Kalau kecepatan menetas suhu Anda terlalu tinggi. Jadi kayak di karbit umumnya 21 hari. Saya tepat waktu terus. 20 hari Sabtu masuk telur ya hari Sabtu juga telur netas. Telur selesai hari Minggu itu tuntas. Jadi alhamdulillah settingan kita clear. Untuk daya tetas ya alhamdulillah bagus juga, masih di atas 85% ke atas sampai 90. Bahkan lur, saya alhamdulillah ikut seneng juga. Kenapa kok saya share cara buat mesin tetas? Kalau saya nafsu, ini tak suruh buat, saya pakai kargo, saya bisa kirim kok seluruh Indonesia. Tapi saya nggak nafsu karena gini, tidak semua orang mempunyai modal. Tapi modal dengan pengalaman saya, insya Allah menimbulkan inspirasi dan pikiran di otaknya. Saya bisa buat. Alhamdulillah udah banyak yang alhamdulillah mas udah. Ini tidak pamer, tapi itulah gambaran buat kamu semua. Ada yang buat sendiri sampai ngejual, dia bisa jualan alat tetas dengan settingan Insinyur Bayu kemarin. Ada yang buat sendiri berhasil. Jadi kita ikut senang membukakan rezeki orang lain. Suatu saat kamu akan diganti rezeki, walaupun itu tidak dari awakmu dol-dolan mesin tetas. Ya seperti aku iso gawe CV gara-gara membuka jalan rezeki orang lain, kan enggak menutup kemungkinan tau wong. Ya enggak masuk akal, enggak ngomong masuk akal, wis dhewe ngomong saya masuk akal aja. Kamu tiru yang saya kasih masuk akal, atau kamu tiru orang lain yang masuk akal di benakmu, yang enggak masuk akal tinggalkan. Dan intinya begini, ketika kita berusaha tidak boleh numbur-numbur orang lain. Maksudnya apa? Anda mempunyai satu terobosan, jangan numbur orang lain. Anda mempunyai produk, jangan numbur orang lain. Karena orang yang punya produk itu pasti melalui riset dulu. Oh kalau begini. Pokoknya kalau orang yang ngerti, guyu wae lek kowe wong dadi wong tukang numbur, guyu koyo aku ngene iki ditumburi ngene iki santai wae aku guyu. Oh alah ya wis karepmu itu mungkin caranya dia begitu. Tapi aku mah santuy aja. Rezeki enggak akan tertukar. Sak kamu promosikan pakai S3 marketing dan sebagaimana. Oke, saat ini memang orang Indonesia ini saya amati ini latah. Sing booming muelo. Karena memang marketingnya berhasil. Begitu, begini. Saya malas menyinggung itu, tapi memang ada sebagian yang mas, saya kemarin beli ini wis nggak usah dibahas lah wis, nanti malah dihubung-hubungkan, saya nggak mau. Yang penting Anda punya produk, lakukan yang terbaik produk Anda, biar orang konsumen yang merasakan, tidak perlu ngantem sana ngantem sini, nggak perlu. Gitu wae wis.
Oke, jadi paham settingan mesin tetas seperti itu. Mas, kelembapan saya nggak mau naik, jebol bawahnya. Kelembapan saya nggak mau naik. Mas, bolongan itu bagaimana? Bolongan itu tidak loss, tapi dia mulek ini. Jadi ini tidak lurus. Jadi bawahnya dikasih lurus pun nggak apa-apa. Tetap nanti akan ada saringan di dalam ruang triplek double ini. Kemarin juga ada yang trouble, Mas, kelembapannya susah naik. Coba kamu jebol bawahnya, dijebol bawahnya naik. Dan ini pun gunanya apa? Gunanya nanti ketika walaupun kita sudah main koran lur untuk menampung kotoran dari DOC atau bulu-bulu halus DOC, nanti kita gulung, tetap aja masih ada bulu halus ayam yang tersisa. Jadi lek dibolong seperti ini tinggal kita kuas, masukin sini, ditampung kayak gini. Kayak yang bawah baru selesai netes tadi. Jadi itu settingan mesin tetas. Dan merek apa yang kamu rekomendasikan, Mas? Nah, ini mereknya. Mereknya adalah Bohlam Best. Harganya 2.700. Paling kalau eceran saya belinya pak-pakan sih. Saya beli pak-pakan 26.500. Paling kalau eceran 3.000. Ini saya rekomendasikan awet. Saya pun yang 10 watt juga pakai merek Best. Awet, tahan banting daripada merek-merek yang agak terkenal tapi nggak tahan. Bukan tahan banting, maksudnya dibanting nggak pecah. Maksudnya lebih tahan. Nih, ini base semua. Oke. Silahkan Anda buat dan kawat ram usahakan yang kecil. Kenapa kok kecil? Ketika baru menetas ayam itu masih meraba-raba, kakinya belum seberapa kuat. Istilahnya ben gak keblegong dari sini. Lek mbok kei kawat streaming sing setengah mili itu kebesaran. Pakailah yang paling kecil. Jangan khawatir kelembapan gak naik. Kelembapan tetap naik. Jadi itu dulur berkenaan dengan mesin tetas. Oh ya, lupa gini, masalah telur tidak perlu dicuci silahkan. Kalau telur itu bersih tidak perlu dicuci. Tapi kalau telur itu gupak telek ya tetap harus dicuci. Masalahkah? Enggak. Buktinya ya saya bertahun-tahun enggak masalah sih saya cuci. Bahkan pakai disinfektan itu sangat lebih bagus. Jadi dia lebih steril. Tapi setelah terserah passion Anda. Ketika telurmu ini enggak tak cuci. Karena kita sudah pakai tarangan tradisional itu, pakai damen, jadi dia bersih. Nah, nggak perlu nyuci. Beda yang kemarin di tanah-tanah dan di media alas kandang, jadi perlu dicuci. Jadi ini perwujudan mesin tetas manual kita dengan termometer digital. Ini termostat digital. Kalau yang tabung itu kan ada yang di dalam, yang pakai nanti dia kalau panas mekar-mekar tek mati. Nah, ini kita pakai termostat digital. Harganya bervariasi di online, silahkan dibeli. Untuk ukuran ini aku lali, tapi nanti suatu saat tak buatkan video yang ukuran kapasitas 300. Nanti akan saya buatkan. Listrik irit kok wong, dibanding kita pakai filamen. Kalau Anda masih skala rumahan, saya sarankan yang biasa saja beli mesin tetasnya. Karena ya ini aja nanti walaupun saya istilahnya per minggu saya punya 1.000 butir telur atau 3.000 butir telur, saya kayaknya masih mempertahankan ini. Karena lebih irit iyo, lebih marem iyo. Itu passion, terserah Anda masing-masing. Oke, gitu dulu, semoga ini bermanfaat. Saya Hari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Dewe tetap sehat. Dewe tetap yo sehat. Istimewa.